A few moments later. A few moments later. A few moments later. Pertama-tama saya akan membacakan sejarah Kesultanan Sambas. Sejarah Kesultanan Sambas. Permata Islam di bumi Khatulistiwa. Perjalanan spiritual dan politik sebuah kerajaan yang membentuk identitas Islam di Kalimantan Barat. Dari pendirian hingga warisan abadi yang masih hidup hingga hari ini. Selanjutnya adalah awal mula pendirian Kesultanan Sambas. Awal mula pendirian Kesultanan Sambas. Peran Raden Sulaiman dan transformasi spiritual. Kesultanan Sambas didirikan pada tahun 1609 oleh Raden Sulaiman, seorang pemimpin dengan visi mengubah wilayah Sambas menjadi pusat Islam yang kuat. Raden Sulaiman tiba dari Brunei Darussalam dengan visi penyebaran Islam dan membangun struktur pemerintah yang modern untuk masanya. Tahun pendirian 1609, Kesultanan Sambas resmi didirikan. Visioner utama Raden Sulaiman membawa nilai-nilai Islam dan tatanan pemerintahan yang struktur. Misi inti: penyebaran Islam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya, geografi dan kondisi sosial budaya Sambas Prakesultanan. Geografi dan kondisi sosial budaya Sambas Prakesultanan. Lokasi strategis: Sambas terletak di pesisir utara Kalimantan Barat, di tepi selat Karimata. Posisi geografis ini menjadikannya pusat perdagangan maritim yang penting, menghubungkan jalur perdagangan antara Nusantara dan Asia Tenggara. Masyarakat awal. Sebelum Kesultanan berdiri, Sambas dihuni oleh komunitas Melayu, Dayak dan perdagangan Muslim dari berbagai belahan dunia. Mereka hidup dalam sistem sosial yang kompleks dengan kepercayaan lokal yang kaya. Selanjutnya, silsilah dan tokoh penting Kesultanan Sambas. Silsilah dan tokoh penting Kesultanan Sambas. Dinasti Sambas dibangun atas fondasi kepemimpinan yang kuat dan visi jangka panjang. Setiap sultan membawa kontribusi unik yang memperkaya warisan kesultanan. 1. Raden Sulaiman 1609 sampai 1625. Pendiri dan peletak dasar pemerintahan, diplomat yang menjalin hubungan dengan kerajaan sekitar. 2. Sultan Muhammad Safiuddin I 1625 sampai 1679. Pemersatu wilayah dan memperluas kekuasaan, memperkuat institusi Islam. 3. Sultan Umar Akmaluddin II 1700 sampai 1767. Puncak kejayaan kesultanan dengan pengaruh regional yang signifikan. 4. Penerus dinasti. Silsilah berkelanjut dengan tantangan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Muhammad Safiuddin I. Sultan Muhammad Safiuddin I, pemersatu dan pengembang awal kesultanan. Masa pemerintahan 1625 sampai 1679. Sultan Muhammad Safiuddin I adalah tokoh transformatif yang mengubah Sambas dari komunitas kecil menjadi kekuasaan regional yang diperhitungkan. Beliau memiliki keahlian luar biasa dalam diplomasi dan strategi militer. Perluasan wilayah, memperluas pengaruh Sambas hingga ke pedalaman Kalimantan. Penguatan institusi Islam, mendirikan pesantren dan memperkuat hukum syariat. Hubungan dagang, menjalin kerjasama dengan pedagang Arab, Cina, dan Eropa. Selanjutnya Sultan Umar Kamaluddin II
Sultan Umar Akmaluddin II, masa keemasan dan puncak kejayaan. Era kepemimpinan Sultan Umar Akmaluddin II 1700 sampai 1767 merupakan puncak kejayaan Kesultanan Sambas, ketika pengaruhnya mencapai puncaknya di seluruh Kalimantan Barat dan bahkan meluas ke Pontianak. Kekuasaan regional. Sambas menjadi kerajaan paling berpengaruh di Kalimantan Barat Utara. Perdagangan maritim. Kontrol atas rute perdagangan dengan jaringan internasional yang luas. Kemajuan budaya, perkembangan seni, sastra dan ilmu pengetahuan Islam. Pengaruh Kesultanan Sambas pada penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Pengaruh Kesultanan Sambas pada penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Pembangunan masjid. Didirikan jaringan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam di berbagai wilayah. Pesantren dan madrasah. Institusi pendidikan Islam yang melahirkan ulama dan cendekiawan Muslim. Dakwah langsung. Misionaris Islam dan ulama dari Sambas menyebarkan ajaran Islam ke pedalaman. Integrasi budaya. Islam berpadu dengan budaya lokal, menciptakan identitas Muslim Kalimantan yang unik. Legitimasi spiritual. Sambas sebagai simbol keberhasilan Islam di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya, arsitektur dan peninggalan Islam, masjid dan istana yang bercerita. Arsitektur dan peninggalan Islam, masjid dan istana yang bercerita. Warisan arsitektur yang megah. Kesultanan Sambas meninggalkan jejak fisik yang mengesankan melalui bangunan-bangunan ikonik yang menggabungkan gaya Islam, Melayu, dan pengaruh Eropa. Arsitektur ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi narasi sejarah dalam bentuk batu dan kayu. Masjid Sambas, pusat spiritual dengan minaret yang megah. Istana Sultan, simbol kekuasaan dan keagungan dinasti. Banteng pertahanan, struktur militer yang menunjukkan kekuatan Sambas. Selanjutnya, tantangan dan kejatuhan, dinamika politik dan intervensi asing. Tantangan dan kejatuhan, dinamika politik dan intervensi asing. Konflik internal. Pertentangan antara keturunan sultan melemahkan kesatuan dinasti dan stabilitas pemerintahan. Ekspansi kolonial Eropa. Kedatangan Belanda mengubah lanskap politik, membatasi otonomi kesultanan dan sumber daya ekonomi. Persaingan regional. Kesultanan lain di Kalimantan bersaing untuk hegemoni, mengurangi pengaruh Sambas. Integrasi dalam kolonial. Sambas akhirnya menjadi residensi di bawah administrasi Hindia Belanda, kehilangan kedaulatan penuh. Dan terakhir, warisan abadi relevansi sejarah Kesultanan Sambas untuk masa kini. Warisan abadi, relevansi sejarah Kesultanan Sambas untuk masa kini. Kesultanan Sambas bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi fondasi identitas dan inspirasi bagi masa depan masyarakat Kalimantan Barat dan umat Islam Indonesia. Identitas budaya. Sambas mengingatkan kita pada kekayaan warisan Islam lokal yang unik dan bernilai untuk dilestarikan sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Pembelajaran sejarah. Kisah Sambas mengajarkan pentingnya kepemimpinan visioner, diplomasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Refleksi kontemporer. Warisan Sambas menginspirasi dialog tentang bagaimana Islam berkontribusi pada pembangunan nasional dan kemajuan bersama di era modern ini.